Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Video kali ini saya dengan partner saya akan membahas sesuatu yang menarik nih. Ada yang tahu apa? Tapi sebelumnya kalian pernah gak sih bertanya atau penasaran setiap membaca novel, cerpen, buku, cerita, atau koran maupun bacaan lainnya selalu saja menemukan tanda titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan tanda-tanda yang masih banyak lagi. Tanda itu disebut apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul, tanda baca. Apa itu tanda baca? Apa kegunaan fungsi setiap tanda baca yang selalu ada di bacaan yang kita baca? Dan ada berapa jenis sih tanda baca? Yuk, mari simak video dari kelompok 12 fonologi mengenai tanda baca dengan 3 anggota, yaitu saya sendiri, Siti Alifah Nuraini dengan NIM 2188201014, kedua Nindya Halizah dengan NIM 2188201017, ketiga Nur Halisah 2188201015. Materi yang akan dibahas di video ini ada 4, yaitu untuk pertama, pengertian penggunaan tanda baca dalam penulisan, kedua, fungsi penggunaan tanda baca, ketiga, tujuan penggunaan tanda baca, keempat, jenis dan cara tanda baca yang benar. Untuk yang pertama, pengertian penggunaan tanda baca dalam penulisan akan dijelaskan oleh partner saya Nindya Halizah. Disilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca dalam penulisan. Penggunaan tanda baca dalam penulisan ini adalah tanda baca yang digunakan dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat membaca. Tanda baca ini sangat penting dan banyak juga fungsi sekaligus makna. Jadi dapat diartikan tanda baca ini sangat penting dalam penulisan karena agar yang membaca tulisan kita itu dapat memahami apa makna tulisan tersebut dan tidak ada terjadinya kesalahpahaman dari tulisan itu. Intinya adalah tanda baca ini memudahkan kita untuk memahami makna sebuah tulisan. Pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Alifah Nuraini. Baik, pembahasan untuk kedua mengenai fungsi penggunaan tanda baca akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi tanda baca yaitu untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda dengan konsep maknanya. Apa itu keefektifan komunikasi? Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Baik, pembahasan ketiga mengenai tujuan penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan sebuah struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat membaca. Tanda baca yang sering digunakan yaitu ada 6. Saya akan sebutkan juga jelaskan agar teman-teman paham. Untuk pertama, titik. Titik berfungsi pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Untuk kedua, tanda koma. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan. Contoh,
Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Ketiga, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriaan. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Keempat, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, titik koma. Pekerjaan rumah belum selesai juga. Kelima, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan kita berangkat? Kapan kita selesai? Keenam, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, alangkah seramnya peristiwa itu, atau duduk. Seperti itu. Baik, pembahasan keempat mengenai jenis dan cara tanda baca yang benar akan dijelaskan oleh partner saya Nurhalisah. Disilahkan. Selanjutnya ada jenis penulisan tanda baca yang benar. Banyak siswa yang menulis tidak menggunakan kata baku dan tanda baca yang tepat. Dalam hasil tulisan siswa banyak ditemukan kesalahan penerapan kata baku dan tanda baca. Hal tersebut menyebabkan hasil tulisan siswa sulit dibaca dan dipahami. Selain itu juga dapat menimbulkan makna ganda. Tanda baca terbagi menjadi 15 jenis. Adapun jenis dan aturan penggunaannya. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang ungkapan atau kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun begitu. 3. Titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata penghubung. 4. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk membuat jelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. 6. Ada tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. 9. Ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. 10. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata, atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. 12. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kalimat kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat, atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring di dalam nomor surat, pada nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi menjadi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Dan yang terakhir ada tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun.
Baik, jadi kesimpulannya itu adalah tanda baca simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami. Semoga sudah paham dan sudah mengetahui itu tanda baca itu apa, fungsi dan tujuan tanda baca itu yang selalu ada di setiap bacaan itu apa, dan jenis-jenis tanda baca itu ada berapa, bisa tahu ya. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.